Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Berapa banyak saudara yang diberkati kemarin malam pada waktu Anda ada praise and ada worship night semalam. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya saudara lewat worship itulah saudara kita melihat bahwa kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Ya. Nah pagi hari ini saya karena ini adalah hari terakhir dari puasa sepanjang satu minggu ini, Victorious Week. Anda harus ngalamin selama minggu ini ada kemenangan, amin. Berapa banyak yang ngalami kemenangan di minggu-minggu ini, beberapa hari ini. Saudara, kalaupun Anda tahu bahwa ada beberapa hal yang Anda alami selama ini, rasanya kok kayaknya gimana gitu ya, percayalah saudara. Dan every season, di dalam setiap season, kalau Tuhan sudah nyatakan, itu boleh terjadi bagi yang percaya. Amen. Dan season kita tahun ini adalah transformation and victory. Transformasi dan kemenangan. Dan khotbah saya hari ini adalah victorious living. Victorious living. Hidup yang berkemenangan. Saudara yang dikasihi, penting sekali untuk Anda ketahui bahwa Anda bukan di pihak yang kalah. Penting sekali Anda tahu Anda bukan pihak yang bisa diintimidasi sehingga membuat Anda kecil hati, ciut dan tidak bisa melakukan apa-apa. Paskah, saudara, Paskah sekali lagi bukan hanya sebuah peristiwa yang sangat penting untuk diperingati. Paskah sekali lagi saya ulangi, saudara, bukan hanya sebuah peristiwa yang sangat penting bagi manusia, bagi orang percaya, saudara, untuk diperingati. Walaupun itu penting, saya tahu sangat penting, tapi bukan hanya itu. Tapi ada satu hal yang Anda harus ketahui, Paskah memberikan saudara dan saya cara hidup yang baru. Cara menjalani hidup yang baru, yaitu cara hidup yang tidak bisa dikuasai oleh maut. Cara hidup yang tidak bisa dikuasai oleh maut, cara hidup yang selalu berkemenangan. Itulah cara hidup yang baru. Saya tidak tahu, saudara kemarin tadi saya dikirimin, saudara ada satu perkataan seperti ini menarik saudara, bagus. Death is conquered, man is free, Christ has won the victory. Saya lihat ini, wah cocok buat saya punya tema victorious living. Karena itu saudara, kematian, maut sudah dikalahkan. Manusia sudah dimerdekakan. Dan Tuhan sudah menang dan memberikan kemenangan buat kita. Amin. Makanya kita disebut lebih dari yang menang. Mari kita buka ayat pertama yang saya mau ajak saudara untuk melihat firman Tuhan. Matius 16 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Matius 16 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, saya berhenti sebentar di ayat 18 sebelum saya lanjutkan di ayat 19. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dia menyebut Petrus bukan karena Petrus sebagai landasannya, tapi Petrus bisa menyingkapkan siapa Yesus. Oleh karena, not because of flesh and blood, bukan oleh karena kekuatan manusia, bukan karena naturalnya yang membuat dia bisa mengerti siapa Tuhan, tapi oleh Bapa di sorga menyingkapkan siapa Yesus. Gereja akan kuat kalau dibangun di atas batu karang ini. Yaitu batu karang apa? Pengertian, pewahyuan akan siapa Yesus Kristus. Gereja tidak akan pernah menjadi kuat kalau landasannya selain dari Yesus. Landasan itu harus Yesus. Kekristenan baru bisa menjadi kuat dan tidak akan pernah tergoyahkan kalau landasan iman kita, landasan kekristenan kita adalah Yesus Kristus. Bisa katakan amin saudara? Dan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak berkuasa. Kenapa alam maut tidak berkuasa? Karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Kalau Anda membangun hidupmu di atas dasar Kristus, karena pengenalanmu akan Kristus benar, maka maut tidak berkuasa karena Kristus sudah mengalahkan maut. Itu sebabnya saya percaya banget gereja Tuhan bukan gereja yang kalah. Katakan amin. Gereja Tuhan bukan gereja yang pecundang. Nah. Gereja Tuhan bukan gereja yang hidup dalam persembunyian. Tapi gereja Tuhan adalah gereja yang hidup dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Baru ayatnya yang ke-19 setelah dia mengatakan bahwa pentingnya pewahyuan akan Yesus Kristus tentang dirinya. Karena Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Betul saudara?
Karena ketika dia berkata, menurut orang siapa aku? Oh, banyak yang bilang ini, itu, nggak jelas siapa Yesus. Ketika dia tanya kepada muridnya, menurut kamu siapa? Bahwa Petrus yang berkata. Dari sekian murid hanya Petrus. Karena Petrus menerima revelation itu. Karena Petrus menerima pewahyuan itu. Katakan amin. Saya berharap dari setiap Anda di sini, Anda menerima pewahyuan tentang Yesus Kristus. Nah, setelah Anda menangkap itu, setelah Anda dibangun di atas pewahyuan itu, baru ayat 19 terjadi. Ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Wow, saudara, artinya apa? Kalau Anda membangun dirimu di atas batu karang itu, di atas Yesus Kristus, maka Tuhan, sorga menunggu saudara, bukan saudara yang menunggu sorga. Saya ulangi, bukan sorga menunggu saudara, tapi Anda, ya bukan Anda yang menunggu sorga, tapi sorga menunggu Anda. Artinya apa? Kalau Anda ikat, sorga mengikat. Kalau Anda lepaskan, sorga melepaskan. Inisiatif ada pada saudara. Berarti Tuhan berikan kunci kerajaan sorga karena Allah memberikan inisiatif kepada saudara. Gerejanya punya inisiatif di atas muka bumi ini. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, Anda punya kunci. Coba bilang kunci. Ini Matius 16. Kalau Anda baca di Matius 7 sebelumnya, di sana dikatakan mintalah, ketuklah, betul gitu? Mintalah maka engkau akan mendapat. Ketuklah pintu maka engkau akan dibukakan pintu, akan dibukakan. Kenapa kita ketuk pintu? Kenapa kita ketuk pintu? Karena nggak punya kunci. Tapi di pasal 16 kita dikasih kunci. Makanya Tuhan bilang nggak usah ketuk lagi sekarang. Anda tinggal datang saja, Anda ikat, surga ikat. Anda lepaskan, surga melepaskannya. Katakan amin. Saya melihat gereja Tuhan harus seperti ini. Orang Kristen, kalau saya ngomong gereja, di Alkitab nggak ada loh kata gereja. Di Alkitab katanya jemaat. Jadi sebenarnya jemaat itu is a church, disebutnya church, gereja adalah jemaat. Jadi saudara, jemaat yang kuat adalah jemaat yang dibangun di atas dasar Kristus. Dan punya anak kunci itu. Katakan amin. Berarti saudara, Anda tidak perlu menunggu sorga, tapi sekarang sorga sedang nunggu Anda. Artinya apa? Kita lihat slide berikut ini. Dan saya minta nanti sama-sama kita teriakan bersama-sama. Ya, kalau boleh sambil berdiri nanti ya. Tapi saya bacakan dulu di dalam slide ini. Kalau begitu, kalau kita tahu ayat ini, ketakutan, ketidakberdayaan, kekalahan bukan bagian dari kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Katakan amin. Betul? Setuju saudara? Boleh kita bangkit berdiri sebentar saudara. Nanti kata dari kehidupan orang percaya kepada Kristus kamu ganti begini. Bukan bagian dari kehidupan saya. Amin? Sambil Anda teriakan gitu. Ready? Walaupun Anda dalam kondisi masker bisa teriak lebih keras. Amin. 2, 3. Ketakutan, ketidakberdayaan, dan kekalahan bukan bagian dari kehidupan saya. Katakan amin. Sekali lagi. Saudara, saya percaya Anda percaya kepada Kristus ya. Supaya simpelnya begitu aja, dari kehidupan saya, selesai gitu ya. Sambil kepalkan tangan teriak. Bisa sekali lagi? 2, 3. Ketakutan, ketidakberdayaan, dan kekalahan bukan bagian dari kehidupan saya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kalau Anda masih mengalami hal-hal yang tadi disebutkan tidak berdaya, kalah, takut, itu bukan bagian saudara lagi sebenarnya. Why? Karena kematian sudah dikalahkan oleh dia. Maut sudah dikalahkan oleh dia. Seluruh rasa takut sudah ditanggung oleh dia di Taman Getsemani. Ketakutan itu sudah ditanggung oleh dia di Getsemani. Itu sebabnya kalau Anda merasa bahwa hidup saya ada dalam ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan, kekalahan, saya percaya saudara ada sesuatu yang perlu Anda perhatikan dalam hidupmu untuk bisa dirombak sebagaimana Tuhan mau merombak bait Allah. Dalam 3 hari dia akan membangun. Halo, ada amin saudara? Itu sebabnya jangan sampai iman kita dibangun di atas dasar yang salah. Bukan di atas kepemilikan, bukan di atas pengetahuan, bukan di atas pengalaman, tapi di atas batu karang Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara, apa artinya hidup kemenangan? Saya akan masuk saja langsung supaya saudara tahu walaupun saudara Anda sekarang ini ada di dalam kehidupan yang masih dikuasai segala kondisi situasi yang tidak pasti. Tapi di tengah ketidakpastian bersama dengan Tuhan kita tahu di depan kita adalah sesuatu yang pasti. Amin.
Dia sudah menyediakan yang terbaik buat saudara. Mari kita lihat hidup yang berkemenangan itu seperti apa. Yang pertama, saudara boleh catat, hidup yang berkemenangan artinya kalau Anda hidup berkemenangan adalah Anda hidup dalam iman dan kasih karunia. Anda hidup dalam iman dan kasih karunia. Baru Anda namanya hidup berkemenangan. Kalau Anda hidup bukan karena iman, bukan karena kasih karunia, Anda hidup karena kekuatanmu, Anda hidup dari pengalaman, percaya suatu ketika Anda akan roboh. Karena saudara yang dikasih Tuhan, goncangan demi goncangan akan terus terjadi. Halo, ada amin? Bapak ibu saudara, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Saya bacakan saudara ya. Setiap orang yang percaya. Orang yang percaya gimana? Setiap. Kalau setiap berarti termasuk saudara enggak? Berarti termasuk kita sini enggak? Setiap orang percaya. Kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anda percaya Yesus adalah Kristus bukan? Maka Anda lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Ayat 4, langsung kita lompat ke ayat 4. Kalau Anda percaya Anda lahir dari Tuhan, begitu kan? Sebab semua yang lahir dari Allah, berarti siapa yang lahir dari Allah? Kita, betul? Yang percaya kepada Kristus, maka semua yang lahir dari Allah mengalahkan. Dahsyat gak? Saudara, yang mengalahkan dunia adalah Anda yang percaya kepada Yesus Kristus. Makanya yang namanya ketidakberdayaan, kekalahan, ketakutan bukan bagian dari hidup saudara dan saya. Halo? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Haleluya. Bapak ibu saudara, yang membuat Anda bisa berkemenangan di tengah-tengah situasi tadi jelas. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan goncangan adalah iman saudara kepada Yesus Kristus. Iman itu adalah substansi. Iman itu kepada satu pribadi. Iman itu bukan karena statistik. Iman itu bukan karena berita. Iman itu karena Yesus Kristus. Katakan amin. Iman itu substansi. Bahkan Alkitab berkata Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar atau the substance of things hoped for. Dasar atau substansi dari apa yang Anda harapkan dan bukti. Coba katakan substansi. Sekali lagi substansi. Katakan bukti. Saudara, iman bukan hanya percaya kepada apa yang tidak kelihatan. Saya ulangi, iman bukan cuma percaya apa yang tidak kelihatan atau yang belum terjadi, tapi iman bisa menghadirkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Iman bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah buktinya, iman itu punya bukti. Haleluya. Makanya perjalanan iman saudara pasti akan ada jejak buktinya. Apa yang membuat iman saudara menghasilkan sesuatu dalam hidupmu, itulah bukti imanmu. Katakan amin. Saya percaya saudara, renovasi lantai 5, lantai 4 adalah bukti dari iman saudara. Karena ini semua kelihatan ada buktinya. Katakan amin. Bapak ibu saudara, hidup dalam iman artinya apa sih? Hidup dalam iman artinya Anda fokus kepada Tuhan dan janji Tuhan. Di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir, di tengah keadaan yang sulit. Itulah hidup karena iman. Iman itu adanya Anda fokus kepada Tuhan dan janji Tuhan di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir, di tengah ketidakpastian, di tengah kondisi sulit, di tengah tantangan, di tengah penyakit, di tengah kebangkrutan. Fokus Anda tetap pada Tuhan. Itulah hidup karena iman. Hidup oleh iman berarti Anda mengikuti hukum supranatural lebih daripada hukum natural. Anda percaya yang natural tidak mungkin, tapi Anda percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Barangkali Anda sedang menghadapi situasi yang mustahil hari-hari ini. Percayakah saudara, iman saudara berjalan bukan dari hukum natural, tapi hukum supranatural. Yang setuju katakan amin. Iman berarti, orang yang hidup oleh iman berarti Anda percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil sekalipun. Amin. Percayakah saudara Tuhan bisa melakukan sesuatu yang mustahil sekalipun dalam hidupmu?
Kayaknya sudah tidak ada jalan keluar. Kayaknya Anda sudah kepepet. Kayaknya Anda sudah terjepit. Tapi Allah sanggup melakukan sesuatu karena Anda percaya. Karena Anda punya substance, Anda punya substansi yang belum kelihatan menjadi kelihatan. Saya tahu saudara Yusuf tidak tahu bagaimana caranya dia keluar dari sumur. Dia tidak tahu bagaimana keluar dari penjara. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Saya percaya seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia berkata sekalipun Allah yang aku sembah, khususnya Sadrak, Mesak, Abednego berkata bahwa Allah sanggup menolong aku. Tapi seandainya tidak, imanku tidak akan menolak itu. Imanku tidak akan menyembah patung ini. Dan itulah yang membuat Tuhan membuat sesuatu perkara-perkara yang mustahil terjadi. Katakan amin. Iman berarti selalu percaya ada jawaban. Saya ulangi, iman berarti Anda percaya selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada perlindungan di tengah-tengah perjalanan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Anda percaya itu saudara? Anda mungkin tiba-tiba bisa ketemu seseorang yang memberi nasihat, yang memberi informasi, membuat Anda terhindar dari kesalahan, yang membuat Anda justru mendapatkan peluang. Why? It is faith. Iman artinya Anda percaya bahwa Tuhan lakukan sesuatu yang mustahil bagi saudara. Katakan amin. Itulah hidup oleh iman. Hidup berkemenangan, berjalan dalam. Ada banyak dalam hidup saudara, ada banyak dalam hidup saya percaya. Yang Anda sendiri tidak sanggup mengerjakannya. Yang saya percaya Anda berkata tidak mungkin terjadi. Tapi karena Anda percaya sesuatu terjadi. Pernah ngalamin itu? Coba yang pernah ngalamin, lambaikan tangan. Anda tahu bagaimana hidup seperti iman seperti itu. Nah kalau Anda tahu, Anda pernah ngalamin begitu. Kenapa Anda enggak teruskan dalam hidup ini, belajar percaya. Makanya Tuhan sengaja tidak menunda waktu 2 hari dia tidak ke rumah Lazarus. Supaya mereka belajar percaya. Tahukah saudara masa pandemi ini sebenarnya adalah masa di mana beberapa waktu kita nggak tahu kapan selesainya. Walaupun prediksi yang ada beberapa orang mengatakan di akhir tahun 2002 baru selesai. Karena varian baru terus bermunculan hari-hari ini termasuk di Jakarta. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu kapan selesai. Tapi di tengah-tengah seperti itu saudara, percayakah bahwa Tuhan ada di situ, menolong saudara. Ini menjadi sebuah waktu di mana Anda belajar karena nggak ada lagi yang Anda bisa andalkan dalam hidup ini. Haleluya. Itulah hidup yang berkemenangan. Is your faith. Jadi kalau Anda bilang saya kalah, check your faith. Belajar, ayo kita belajar untuk percaya. Percaya itu bisa belajar. Amin. Kita lihat satu ayat berikutnya, 2 Timotius 1. Dan kemudian 2 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Kita mulai dulu 2 Timotius 1 ayat 1. Karena saya bicara soal iman dan kasih karunia di poin pertama ini. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah apa? Jadilah kuat. Coba bilang kuat. Coba bilang jadi kuat. Kalau jadi kuat berarti sebelumnya belum tentu kuat. Makanya kalau bilang ayo kuatlah, kuatkan. Berarti ada sesuatu yang sudah mulai melemahkan dia. Jadilah kuat oleh karena apa? Kasih karunia Kristus Yesus dalam hidup saudara. Di dalam Kristus Yesus. Sehingga engkau tahu because of that grace. Engkau menjadi kuat. Kita lanjutkan dulu baca ayatnya. Saya akan masuk sedikit mengenai grace of God. 2 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Bukan penganiayaan, bukan karena kebodohan kita ya. Tapi karena Kristus. Sebab Paulus bilang, when I weak, ketika aku lemah, maka aku menjadi. Kenapa dia bisa kuat? Because of the grace of God. Tahukah saudara Anda bisa berkemenangan karena Anda hidup dalam anugerah kasih karunia itu yang membuat Anda diselamatkan.
Yang Anda hidup sebenarnya masuk dalam gelap, masuk dalam kematian dengan grace of God. Tanpa perbuatanmu, tanpa usahamu, Allah mengalihkan saudara dari gelap kepada terang. Dan anugerah itulah yang memampukan saudara untuk tetap kuat di tengah-tengah tekanan hidup. Katakan amin saudara. Tahukah saudara, because of that grace, di tengah-tengah dosamu yang paling besar, merah seperti kirmisi, Allah mengampuni saudara sementara Anda berbuat dosa. This is grace. Karenanya Bapak Ibu Saudara, karena kasih karunia Tuhan yang membuat saudara bisa menerima kehidupan kekal yang seharusnya Anda mengalami kutukan, yang harusnya kita mengalami kematian. Because of that grace, tanpa perbuatanmu, hanya percaya saja, hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Dan karena itulah Anda diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa berjalan dalam kehidupan yang semakin kuat dan semakin kuat. Walaupun secara diri Anda rasanya aku tidak kuat, rasanya aku tidak mampu dengan penderitaan, dengan kesulitan. But the grace of God abounds in you. Melimpah dalam hidupmu membuat Anda mampu melewati proses hidup saudara. Katakan amin. Pusat kemenangan saudara adalah pada Kristus Yesus. Bukan karena pelayananmu. Halo? Bukan karena pengetahuanmu. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mengerti di sini? Hidup Anda because of faith and grace of God. Dan itu yang membuat Anda selamat, itu yang membuat Anda berkemenangan. Orang yang terus bergumul dengan kekuatannya, bergumul dengan kemampuannya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa dan maut. Ada amin? Kalau orang sudah jatuh ke sumur, lalu Anda dari atas bilang, kamu naiknya ke sumur begini, bisa? Bisa? Enggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Orang harus turun nolong dia. Itulah Kristus, itulah anugerah, itulah grace. Itulah kasih karunia yang menjemput saudara, yang menangkap saudara dari dosa. Paulus datang saudara untuk membunuh orang percaya dengan nafsu untuk membunuh. Artinya ada sesuatu kekejaman dalam hatinya. Dia mungkin tidak ngerti, tetapi saudara, but because of that grace of God, berjumpa dengan dia dan dia berubah. Saya percaya hari ini mungkin Anda merasa Anda tidak mampu melepaskan dirimu dari segala macam yang ada dalam hidupmu. Keras. Tapi kasih karunia Tuhan akan melepaskan saudara dari situ. Haleluya. Atas dasar itulah masuk poin yang kedua. Hidup yang berkemenangan, poin kedua, berarti Anda bebas dari belenggu. Coba katakan bebas dari belenggu. Ada 3 belenggu nanti yang saya akan bahas saudara. Merdeka, coba bilang merdeka. Haleluya. Yohanes 8, 31, 32. Yohanes 8, 31, 32. Dan ayat 36. Yohanes 8, 31, 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Berarti ada yang bukan benar-benar murid. Kalau mau jadi benar-benar murid itu apa? Menurut ayat ini. Kamu tetap dalam firman-Ku. Itu baru namanya benar-benar murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Amin. Perhatikan ayat 36. Kita lompat ke ayat 36. Jadi sesuai dengan lagu tadi kita lagi naikkan pujian tadi dalam bahasa Inggris. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kalau Yesus memerdekakan saudara. Seperti tadi dikatakan dia enggak tanggung-tanggung, dia enggak bayar DP doang. Full. Ada orang bilang begini, oke saya berkati kamu ya untuk mobil, tapi saya bayarin DP-nya aja, cicilannya kamu yang bayar. Ada yang begitu? Ada. Itu namanya belum full paid. Belum dibayar penuh. Saudara, Tuhan bilang kalau anak itu memerdekakan Anda dan saya, maka Anda betul-betul merdeka. Jadi kalau kita ini betul-betul percaya sama Tuhan, betul-betul hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita ini betul-betul merdeka dong. Satu orang doang. Berarti kalau Anda betul-betul hidup dalam iman, betul-betul hidup dalam kasih karunia, Anda betul-betul apa?
merdeka. Katakan amin. Belenggu tidak lagi menguasai saudara. Saya teringat ada sebuah cerita di Alkitab, saudara, ketika Yesus datang ke Gerasa. Saudara tahu, saudara, orang gila ini orang gila yang ganas. Karena kalau dirantai, lepas. Karena saudara, dia terikat bukan rantai yang di luar, tapi rantai yang di dalam. Belenggu itu seringkali tidak yang di luar, tapi yang di dalam. Dan Tuhan datang mematahkan yang di dalam saudara. Untuk saudara merdeka. Katakan amin. Itu sebabnya ketika Yesus datang, tahu dia siapa yang berkuasa dalam hidup. Kalau aja setan aja tahu siapa yang berkuasa. Apalagi kita mestinya. Ada amin? Yang pertama bebas belenggu. Bebas dari belenggu yang pertama adalah, kalau Anda mau bebas dari belenggu, kalau Anda betul-betul bebas dari belenggu, berarti Anda bisa menerima pengampunan dan bisa mengampuni. Anda bisa menerima pengampunan dan bisa mengampuni. Saya katakan begini, masih begitu banyak orang yang namanya Kristen, tapi terbelenggu karena nggak bisa terima pengampunan buat dirinya. Dan nggak bisa mengampuni orang lain. Makanya dia tetap terbelenggu. Hati-hati Bapak Ibu. Yesus mati di atas kayu salib adalah puncak untuk pengampunan itu buat saudara dan saya. Amin. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan sementara dia mati di atas kayu salib, disalibkan oleh orang-orang ini, ditusuk perutnya oleh orang-orang ini, dan dia berkata, ampuni mereka. Sadarkah Anda kalau Anda mengalami cercaan, gak usah ngomong cercaan penderitaan fisik, dibully sama orang, Anda susah ngampunin orang. Betul gak? Berapa banyak manusia Kristen hari-hari ini, orang Kristen maksud saya, saudara yang suka menyalahkan dirinya dan hidup dalam penyesalan. Mengulang-ulang kesalahannya, mengulang-ulang dia menyalahkan dirinya terus menerus. Dia merasa dia nyesel, kenapa begini, kenapa begitu, penuh penyesalan, menyalahkan diri. Dan merasa dirinya tidak layak untuk terima pengampunan. Saudara, kalau Anda menjadi orang Kristen yang masih dalam kondisi ini, artinya Anda terbelenggu. Anda harus tahu Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa saudara, supaya kematian di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Terima pengampunan itu dari Tuhan. Ada loh orang yang gak bisa terima itu. Terus menerus merasa diri salah. Karena mungkin dia mengambil keputusan yang salah. Sehingga orang tuanya meninggal. Sehingga ayahnya meninggal. Sehingga anaknya meninggal. Dan seterusnya. Merasa bersalah terus. Halo? Dan kalau Anda terus menerus seperti itu, Anda akan terpuruk dalam hidupmu. Sebaliknya ada lagi orang. Sebaliknya ini. Ada orang merasa dirinya benar dan baik. Karena merasa dirinya benar, karena merasa dirinya baik, saya nggak perlu pengampunan, lo tuh yang perlu. Betul nggak? Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali merasa seperti itu juga bisa. Gua mah nggak salah, yang salah lo, yang perlu pengampunan lo. Saudara, tahukah saudara, manusia pada dasarnya semua sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Itu sebabnya saudara, mau siapapun di atas muka bumi ini yang merasa dirinya benar, tetap butuh Yesus. Tahukah saudara, Yesaya pernah berkata dalam Yesaya 64 ayat 6, kita gak usah buka. Kesalehan kita itu seperti kain kotor. Yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya baik, di mata Tuhan itu kayak kain kotor. Saudara, kain kotor yang dimaksud dalam Yesaya bukan kain yang sudah dilap kotor bisa dibersihin.
itu konsep kain kotor itu adalah konsep ketika perempuan di masa itu kena haid, menstruasi. Dulu belum ada yang namanya pembalut wanita, dia memakai kain dan itu untuk menampung darah kotor. Dan itu seperti gitu. Dan itu nggak bisa dipakai lagi, itu harus dibuang. Paham nggak saudara? Nah pengertian yang sama hari ini saya mau katakan, kesalehan manusia yang merasa diri benar, yang merasa diri baik, di mata Tuhan tuh kayak kain begitu tuh. Buang kata Tuhan. Jangan merasa dirimu benar. Tahukah saudara ada seorang pemimpin agama yang masih muda datang kepada Yesus, guru yang baik. Tuhan bilang, kenapa engkau katakan aku yang baik? Hanya satu yang baik, ada Allah yang baik. Tahukah saudara kita kadang-kadang merasa diri kita benar, bahwa kita yang baik, kita nggak perlu pengampunan. No. Anda dan saya perlu pengampunan. Karena setiap orang pada dasarnya sudah berbuat dosa. Lahir dalam keadaan dosa. Katakan amin. Makanya kita perlu pengampunan. Coba bilang, saya perlu pengampunan. Sekali lagi, saya perlu pengampunan. Dan Anda bukan cuma menerima pengampunan, Anda harus belajar untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Itu yang namanya di dalam doa Bapa kami, bukan? Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang hidup di dalam kemarahan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kekecewaan, dan terus-menerus jiwanya ngalamin tekanan. Itu yang membelenggu, yang tadi katakan bukan rantai yang di luar, tapi yang di dalam. Tetap kecewa, tetap pahit saudara, tetap benci sama orang tua, benci sama menantu, benci sama mertua, benci sama teman, benci sama pendeta, dan seterusnya. Dan tanpa Anda sadari saudara, Anda menjadi orang yang tidak stabil emosinya. Pikiran jadi negatif. Kemarin ya, saya sudah bilang, bagaimana Anda menang. Dan Anda menjadi orang yang sulit bekerja sama. Kita menjadi orang yang sulit bekerja sama, saudara. Kalau kita sudah kondisinya seperti itu. Makanya ada statement ini dikatakan, orang yang tidak bisa mengampuni dirinya dan tidak bisa mengampuni orang lain, tidak akan pernah hidup dalam kemerdekaan. Kalau Anda mau merdeka, Anda harus bisa terima pengampunan. Anda harus sadar bahwa Anda tidak menjadi orang yang baik dan benar. Anda tahu Anda berdosa seperti merah kirmisi sekalipun. Tuhan bisa ubahkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah hidup dalam kemenangan. Bebas dari belenggu seperti itu. Bisa terima pengampunan, bisa juga mengampuni. Ada amin? Bisakah Anda mengampuni? Karena mengampuni dan menerima pengampunan adalah keputusan saudara. Jangan biarkan Anda hidup dalam kepahitan. Jangan biarkan Anda tetap hidup dalam belenggu karena Anda terus-menerus seperti itu. Mau hidup dalam kemenangan? Haleluya. Yang kedua, Anda akan merdeka, bebas dari belenggu. Artinya bebas dari belenggu apa? Belenggu pergumulan batin. Bebas dari pergumulan batin. Rasul Paulus suatu hari, saudara, berkata dia ada dalam pergumulan. Dia mau berbuat baik. Tapi yang jahat sudah dia lakukan. Apa yang dia harus lakukan? Dia bilang bersyukur bahwa kepada Kristus Yesus. Ada dalam Roma 7, 22 sampai 25. Roma 7, 22 sampai 25. Anda bisa baca nanti. Saudara di sana dikatakan bagaimana di dalam batinku aku suka hukum Allah, dia bilang. Tapi dalam anggota tubuhku ada hukum yang lain. Dia ada pergumulan di situ. Aku manusia celaka, dia bilang. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuhku ini? Siapa yang bisa? Tapi dia berkata syukur kepada Allah Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menolong aku ini. Kita akan lihat slide berikut ini. Ini menarik saudara. Penting Anda baca. Jangan pernah mencoba dan berjuang dengan kekuatan dan aturan manusia. Tetapi Anda harus terima kemenangan berdasarkan kasih karunia oleh iman. Jangan mencoba untuk mengalami kemenangan dengan pergumulan kekuatanmu sendiri. Ataupun aturan-aturan manusia, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi Anda harus terima kemenangan berdasarkan kasih karunia. Dan oleh iman. Kembali lagi pada poin yang pertama tadi. Saudara yang dikasihi,
Anda harus tahu bahwa darah Yesus telah membersihkan hati nuranimu. Sehingga Anda tidak perlu lagi ada pergumulan. Saya stop sebentar. Sadarkah saudara? Ada orang bisa punya hati nurani merasa bersalah karena sudah melakukan satu kesalahan atau dosa. Dan mencoba membersihkan hati nuraninya ini dengan terlibat di pelayanan. Saya ulangi, Anda ngerti gak sih? Kita sudah berdosa, mungkin ada orang yang terjebak dalam perzinahan, terjebak dalam perjudian, terjebak dalam penipuan dan seterusnya. Dan karena dia merasa bersalah, hati nuraninya terus bicara, tertuduh merasa bersalah. Dan mencoba untuk membersihkan hati nuraninya ini, masuk dalam pelayanan. Aktif terlibat dalam pelayanan. Memberi banyak. Saya kasih tahu saudara, pelayananmu tidak bisa membersihkan hati nuranimu. Uangmu tidak bisa membersihkan hati nuranimu. Perbuatan baikmu tidak bisa membersihkan hati nurani. Kita berpikir hati nurani yang sudah salah ini, yang sudah kepalang salah ini, lalu kita mencoba berbuat baik untuk orang. Kebaikan buat orang. Kita pikir kita bisa dibersihkan hati nurani, enggak bakal bisa. Hati nurani saudara hanya bisa dibersihkan oleh darah Yesus. Makanya kenapa? Aturan agama mulai muncul karena Anda berpikir dengan Anda memenuhi aturan itu Anda merdeka. Karena yang ngeset itu manusia. Jadi kita ikutin standar manusia. Kalau saya berdoa 3 jam, saya merdeka. Kalau saya lakukan ini, saya merdeka. Dan seterusnya. Bukan aturan yang membuat saudara bisa merdeka. Bukan. Kalau saya melayani, saya terlibat, bukan berarti saya ngomong begini saudara, lalu Anda gak perlu berdoa, gak perlu pelayanan ya. Don't take me too far again, jangan terlalu jauh. Banyak orang berkata kalau saya ikut terlibat pelayanan, wow, kalau kayak begini, saya ikut aktif, saya begini, maka saya bisa diterima oleh Tuhan. Anda bisa, Anda sudah diterima oleh Dia. Katakan amin. Jangan pernah berjuang memakai kekuatanmu sendiri. Karena saudara, daging ini, kesalehan manusia itu kain kotor kok di mata Tuhan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan saudara, satu-satunya yang bisa membersihkan hati nurani saudara adalah darah Yesus. Ada amin? Rajin ke gereja, boleh, perlu. Rajin, disiplin dalam pelayanan, perlu, boleh. Tapi bukan itu yang menyelamatkan saudara. Tahukah saudara Yesus ketika dibaptis, dia keluar dari baptisan, Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia belum pelayanan. Tapi Allah Bapa sudah berkenan kepada dia. Hari ini saya mau beritahu sama saudara, Anda diperkenan oleh karena dia sudah mati di atas kayu salib. Perkenanannya terbuka buat saudara. Katakan amin. Jangan biarkan ada pergumulan terus dalam hidup saudara. Mencoba membersihkan hidupmu dengan caramu. Memakai aturan-aturan agama. Anda berpikir kalau saya berbuat ini saya bisa. Kalau saya menabur banyak saya akan bisa. Kalau Anda bisa menuai mungkin saudara. Tapi Anda merasa, oh saya menabur banyak saya bisa diselamatkan, saya bisa ditolong. Enggak. Amin. Bebas dari belenggu yang ketiga. Bebas dari belenggu yang ketiga artinya kalau Anda betul-betul hidup dalam kemenangan adalah Anda tidak khawatir mengenai hidup ini. Ada orang bilang sama saya, Pak, apa artinya kemerdekaan keuangan? Financial freedom. Siapa yang kepengen mengalami kemerdekaan keuangan? Angkat tangan. Saudara tahu gak sih definisi kemerdekaan keuangan yang simple? Banyak orang berpikir kemerdekaan keuangan itu kalau duit banyak, tabungan banyak, hari depan sudah terjamin. Maka dia merdeka secara keuangan. Passive income, jangan ikut-ikutan saudara. Dunia mengajarkan Anda punya passive income. Kalau Anda masuk ke situ, Anda akan terlibat dengan pola mereka. Saya kasih tahu saudara satu hal. Passive income-mu
adalah ketika engkau tidak khawatir sama uang. That is your passive income. Kita terlalu banyak mengikuti Rich and Poor Dad, Robert Kiyosaki, dan seterusnya. Anda belajar dari situ dan Anda berkata, that is my passive income for my future. No, it is not your future. Passive income Anda ketika Anda bebas dari khawatir tentang keuangan. That is financial freedom. Itu definisi saya. Not your passive income. Ada passive income, active income, terserah. Yang setuju katakan amin. Don't try to copy the pattern of the world. Copy the pattern of God. Saya hidup sampai hari ini karena saya percaya ada Tuhan yang menyediakan. Amin. Yang setuju sama saya katakan amin. Makanya Tuhan bilang jangan kamu khawatir apa yang kamu akan makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Betul nggak? Coba bilang makan, minum, pakai. Itu kekhawatiran kapan makan, minum, pakai? Kekuatan hari ini. Ada seorang pengusaha yang membesarkan lumbungnya. Kayaknya banyak, dia bilang sekarang bersenang-senang. Itulah passive income. Is that your passive income? Oh, supaya saya bisa dapat aliran-aliran passive income. No, aliran itu adalah aliran air sungai yang hidup menemukan emas. That is your life. Saya bersyukur ada orang-orang luar memberkati gereja ini. Dari waktu ke waktu. Transfer uang rutin. Mungkin Anda nggak tahu, hanya Pastor Hendra yang tahu. Karena setiap dia transfer dia kasih saya kasih kopinya ke Pastor Hendra. You never know. Dari mana? Kalau Tuhan mau memberkati, Tuhan bisa memberkati dengan berbagai macam cara buat saudara. Katakan amin. Lalu ayat itu bilang apa di dalam Matius 6? Jangan khawatir. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa. Ayo kita baca deh, ada baiknya kita baca Matius 6. Supaya saudara, nggak ada sih di slide. Matius 6, 31. 34. Saudara berpikir kalau Anda punya passive income, hidupmu tenang. Gitu. Kalau Anda punya deposit banyak terus hidupmu tenang gitu. Ketenanganmu bukan ditentukan dari itu. Kalau Anda punya tenangnya karena itu, something is wrong with you my friend. Karena damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan damai sejahteraku tidak seperti dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. Lah kalau kita ini gak gelisah, kalau kita ini tenang karena ada duit, ya gak perlu Tuhan itu mah. Itu yang dunia kembangkan, itu pola dunia. Tapi kita gak ikutin pola dunia, kita ikutin pola Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu, ayat 31 Matius 6, jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Jangan khawatir untuk hari ini kata Tuhan. Semua itu, makan, minum, pakai, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau ada bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa yang apa? Mengenal Allah. Kalau Anda tadi percaya bahwa yang mengalahkan dunia itu adalah iman, dan Anda adalah orang yang percaya pada Tuhan, berarti ada bangsa yang berbeda dari itu dong. Ya enggak? Saudara, ini adalah imamat yang rajani. Bangsa yang mengenal Allahnya. Jehovah Jireh. Bukan bangsa yang tidak mengenal Allah, yang hidup dalam kekhawatiran, yang nyari terus.
Mengembangkan pola bagaimana hidup ini tidak perlu berpeluh. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, berapa banyak yang percaya Bapa di surga tahu apa yang Anda perlu? Bukan cuma hari ini, tapi yang di depan. Kalau Anda mau bebas dari belenggu, salah satunya keuangan. Anda harus bebas dari kehidupan ini, kekhawatiran hidup ini. Kalau enggak, dengerin khotbah tiap minggu, benih Anda dengar, lalu tumbuh bersama semak duri, tertekan. Dan semak duri itu adalah khawatir akan kehidupan. Coba check yourself. Saya mau ajak saudara, mungkin saya kasih Anda nanti satu poin lagi berikutnya, tapi kita lihat waktunya. Kalau enggak saya akan stop di sini. Coba cek dalam hidup saudara. Apakah hari-hari ini Anda semangat melayani Tuhan? Anda berapi-api untuk melayani Tuhan? Anda ngomong firman Tuhan kalau rekeningmu baik. Pikirkan baik-baik. Anda baru semangat melayani Tuhan. Anda begitu giat melayani Tuhan. Karena Anda baru dapat bonus. Kebetulan indeks saham lagi bagus. Anda punya watchlist hijau semua. Coba pikirkan baik-baik. Kalau Anda menjadi orang Kristen yang kayak gitu, something is wrong with you. Saudara yang dikasih Tuhan, mau saham naik, mau saham turun. Mau dapat bonus, gak dapat bonus. Mau naik gaji, gak naik gaji. You still on fire. Itu menunjukkan imanmu tidak tergantung pada things, pada benda, pada stuff. Kalau bahasa Inggrisnya things or stuff. Stuff itu bukan S-T-A-F-F, S-T-U-F-F, stuff. Bukan pada stuff, bukan pada things, bukan pada hal-hal yang kau miliki. No. Kalau yang Anda miliki naik, imanmu naik. Kalau yang ada turun, imanmu turun. Anda lagi lemes, kenapa lemes? Karena lagi rugi bisnis. Kenapa lemes? Karena gak dapat bonus. Kenapa gak dapat gaji? Kalau imanmu yoyo kayak begitu, maka imanmu tergantung pada situasi, my friend. Imanmu bukan di atas batu karang. Allah mau tidak menguasai Anda. Anda harus bangun gereja di situ. Anda harus bangun diri Anda di situ. Itulah yang terjadi dengan istri Ayub. Siapa namanya istri Ayub? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu istri Ayub siapa namanya? Coba yang belajar Alkitab baik-baik. Nyonya Ayub, itu dia. Itu Nyonya Ayub, saudara. Mrs. Ayub. Dia hanya naik imannya, kuat imannya, percaya sama Tuhan selama diberkati. Everything is good. God is good all the time. Is that so? Ada amin? Makanya ayat 33 bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakai ditambahkan. Makanya pendeta-pendeta yang percaya Tuhan sekarang makannya harus dikurangi. Karena ditambahkan terus. Kita lihat slide berikut. Kayaknya saya stop di sini, saudara. Sebenarnya ada beberapa poin lagi. Tapi nggak apa-apa, saya stop di sini. Karena waktu. Lihat slide ini. Kekalahan akan menjadi bagian dari orang yang hidupnya penuh
dengan kekhawatiran. Saya jamin, orang yang hidup terus dikhawatirkan, takut. Siapa yang percaya Tuhan sudah menyediakan kebutuhanmu 10 tahun dari sekarang? Pertanyaannya, apa Anda tahu 10 tahun dari sekarang apa kebutuhanmu? Saya tanya, tahu? Enggak. Tapi Tuhan tahu? Dia sudah sediakan? Anda tinggal jalan, Anda nemu kok. Itu yang terjadi kalau air yang ini mengalir. Dia akan ketemu emas. Saudara, saya ngomong begini bukan berarti Anda jadi orang yang malas, bukan. No. Bekerja adalah bagian dari tanggung jawabmu. Kenapa Anda bekerja hari Senin padahal udah malas-malesan? Karena tanggung jawab. Amin. Kenapa kita datang ke kantor, di perusahaan kita selalu on time? Karena kita tahu itu tanggung jawab. Bukan, gua takut nanti gua dicatat namanya jadi salah. Bukan itu. Anda mau datang ke kantor tepat waktu bukan karena Anda takut di recordnya jadi jelek, tapi itu tanggung jawab. Katakan amin. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang tidak lagi diperhamba oleh keindahan dan kekayaan dunia ini. Benar kata Paulus, asal ada makan, dan asal ada apa? Pakaian. Cukup. Ibadah disertai dengan rasa cukup. Apa? Besar kuasanya. Saya sedang merenungkan sesuatu dalam hidup ini. Bagaimana supaya orang-orang yang lebih muda bisa memahami ini. Tahu gak sih saudara, Salomo pernah ngomong, kebanggaan manusia itu adalah penderitaan. Hidup itu buru-buru jalannya, dia bilang. Kalau yang muda gak tahu, dia akan ngulangi lagi saudara. Saya teringat salah satu yang saya lagi renungkan begini. Kenapa ada anak kecil disuruh makan gak mau makan karena dia lagi main sama asik dengan mainannya. Pernah gak ketemu begitu anak kecil? Anak ini tidak pernah tahu mainan itu bukan esensi. Yang menjadi esensi hidupnya itu makan. Betul? Kalau dia gak makan dia bisa sakit loh. Betul apa enggak? Dengar baik-baik. Ini saya lagi renungan terus. Sadar gak sih saudara, kekayaan saudara, keberhasilan saudara, prestasi saudara itu mainan? Coba saya mau tanya sama saudara. Coba pikirkan, ini yang saya sedang renungkan dari waktu-waktu ini. Pernah gak sih Anda pikir, bisnismu, pekerjaanmu, uangmu, popularitasmu, kekayaanmu, segala sesuatu yang Anda miliki, itu mainan sebenarnya. Karena itu Anda gak bawa ke surga. Tapi hidupmu yang esensi, yang sejati adalah ketika hidup di dalam Dia. Berjalan dalam kehendaknya. Karena itu yang diperhitungkan. Betul apa enggak? Nah, banyak orang kalau bilang begini, biasanya orang yang ngomong begitu tuh ya, yang udah mau mate. Baru mikir begitu. Lah, justru saya lagi mau berpikir gini, gimana Tuhan ngajarin anak muda supaya jangan ngulangin lagi gitu loh. Ntar udah belakangan baru ngerti gitu. Coba bagaimana supaya mereka ngerti Tuhan. Bahwa ini cuma mainan. Jangan terhisap dengan mainannya. Tapi terhisap dalam esensinya. Bukan berarti anak gak boleh punya mainan. Boleh. Tapi jangan sampai mainan itu membuat dia
Bahkan anak gak bisa melakukan sesuatu yang nyata buat si anak ini. Karena terhisap dengan itu gak ada waktu. Karena main terus. Siapa yang ngerti? Coba lambaikan tangan. Saya berharap Anda mulai coba renungkan baik-baik. Kalau Anda renungkan ini baik-baik, Anda ngerti tentang kehidupan. Khawatir dan takut adalah saudara seiman. Saya katakan kalimat saya terakhir. Takut dan khawatir adalah saudara seiman. Yang saling menguatkan satu sama lain untuk membelenggu manusia. Kalau Anda mau catat silakan catat. Saya nggak buat di slide. Takut dan khawatir adalah saudara seiman yang saling menguatkan satu sama lain untuk membelenggu manusia. Pandemi ini adalah ujian buat setiap orang, terutama orang Kristen. Saya ulangi, pandemi ini adalah ujian buat setiap orang, khususnya orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara, ayo, jadilah orang Kristen yang hidup dalam kemenangan. Victorious living. Hidup dalam iman dan kasih karunia. Bebas dari belenggu. Maka Anda akan lihat hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Ada amin? Mari saya dorong Anda. Isi hidup Anda dengan hal yang penting dan sangat penting. Yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup. Masih ada waktu di depan. Belum terlambat. The best is yet to come. The rest of my life will be the best of my life. Ada amin? Ayo kita hidup dalam kemenangan. Yang muda, jadilah anak-anak muda, tahu betul. Hidup masa depanmu sudah disediakan oleh Tuhan. Ada lagunya Pastor Lewi buat. Masa depanku apa katanya? Masih ingat gak? Dia sendiri udah lupa. Sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu 5 tahun dari sekarang saya perlu apa. Saya tidak tahu 10 tahun dari sekarang saya butuh apa. Buat saya, buat keluarga saya, I don't know. But God knows. Tuhan tahu. Kita sering mengais-ngais, mencari kekayaan dari dunia ini untuk melengkapi kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. We don't know. Bukan berarti saudara gak kerja, bukan. Jangan rely on that, itu yang saya maksud. Bahasa saya itu, jangan mengandalkan itu, andalkan Tuhanmu. Amin? Yang setuju katakan amin. Berapa banyak orang yang mengerti apa yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hari ini Tuhan, aku berdoa. Biar firman-Mu Tuhan memberikan pencerahan, pengertian bagaimana kami hidup berkemenangan. Kami hidup merdeka dari segala belenggu. Belenggu dosa, belenggu pergumulan dalam hati kami. Belenggu dari rasa khawatir atas kehidupan ini. Belenggu di mana kami tidak bisa mengampuni dan tidak bisa menerima pengampunan. Oh Tuhan, ajar kami untuk bisa hidup dalam iman, di dalam kasih karunia-Mu. Karena disitulah aku jadi kuat, disitulah aku jadi menang, disitulah aku menjadi orang yang lebih dari pemenang. Bukan kuat, bukan gagah kami, bukan karena daging lahiriah kami, bukan kecerdasan kami, bukan pengalaman kami, bukan uang kami, bukan network kami, bukan segala sesuatu yang kami pahami dalam dunia ini. Tapi kami hanya tahu Engkau Tuhan. Mari Tuhan, biar umat-Mu memahami, menyadari betul. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Biar kami sungguh menjalani hidup bagi-Mu Tuhan. Menyadari mana yang menjadi esensi dari hidup kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak selesai dengan selesainya ibadah ini. Firman-Mu terus berbicara kepada umat-Mu. Dari masa muda terus sampai yang dewasa, bahkan yang tua.
Engkau buat kami memahami, mengerti untuk apa kami hidup. What is the purpose of our life? Berkati umat-Mu Tuhan. Setiap kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bangun kami menjadi orang yang bertanggung jawab atas hidup ini. Atas semua yang Tuhan sediakan dan berikan bagi kami. I thank you Lord Jesus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Baik yang hadir maupun yang menyaksikan lewat streaming. Biarlah hari ini berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara, menyertai saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sekali lagi selamat Paskah.